Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Kelvin Alivio dari Prodi Ilmu Lingkungan NPM S1H024001. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Bahasa Indonesia dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 15 yang terakhir. Dan yang di pertemuan pertama yang berjudul Materi tentang Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pengembang kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 1 Ayat 2, yang berbunyi, Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia, adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan Bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, di abad ke-7 Masehi, 601 Masehi hingga 700 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa negara kerajaan Sriwijaya. Buktinya ada prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang. 901 berdasarkan rancangan C.H.A. van Opposition, ahli bahasa kebangsaan Belanda dengan bantuan Engku Nawawi gelar Sultan Mahmud dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang dan peraturan ejaan bahasa Melayu dan yang sekarang menjadikan bahasa Indonesia yang modern. Sesudah Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 36, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi 19 Maret 1947 oleh Suwandi, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan dalam suatu keputusan tanggal 19 Maret 1947 nomor 264 Bahasa Inggris Bahasa Indonesia. Ciri ejaan Republik yaitu 1. Penggunaan huruf D menjadi U, bunyi sentak tulis dengan K, kata ulang boleh tulis dengan angka 2, dan tidak dibedakan antara penulisan sebagai awalan dan sebagai kata depan. Sekian penjelasan saya dari materi pertama. Terima kasih. Oke, di pertemuan kedua yang berjudul Sikap Berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa, language attitude, adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap attitude. Pada umumnya, sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa dari seorang memakai bahasa atau masyarakat bahasa, baik individu bahasawan maupun yang multibahasawan, akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek. Ciri-ciri sikap bahasa: kesetiaan bahasa, language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kedua, kebanggaan bahasa, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas. Dan yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya. C. Komponen sikap bahasa. Komponen kognitif menghubungkan dengan pengetahuan mengetahui alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Komponen afektif menyangkut masalah penelitian baik suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan. Maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EY di kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang untuk bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa.
Perhatikan penulisan berikut. Citra Kirana sedang mengkaji penelitian tentang proses memproduksi jagung di saat hujan deras sehingga mengalami kesulitan dalam menginterpretasi data. Himbauan M merupakan huruf yang kata dasarnya K, T, S, P, dan huruf kata kedua tersebut huruf vokal, maka akan mengalami pelasapan. Sekian di penjelasan singkat dari pertemuan kedua. Terima kasih. Di pertemuan yang ketiga yang berjudul Teks dalam Kehidupan Akademik untuk Penanaman Nilai dan Hakikat Bahasa Indonesia sebagai Penggal Ilmu Pengetahuan. Pengertian tulis akademik, jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah: 1. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah, populer, berita, dan lain-lain. 2. Hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian D1 sampai dengan D3, skripsi, tesis, disertai artikel jurnal. Sistematika tulisan ilmiah: 1. Hasil kajian pustaka, 2. Hasil dari proses penelitian. Terima kasih. Di pertemuan yang keempat yang berjudul Menjelajahi Dunia Pustaka dari berbagai sumber referensi digital, C4A4P3. Jenis mendelay desktop. 1. Mendelay desktop mulai tahun. 2. Diinstal pada desktop. 3. File PDF pada mendelay. 4. Membuat situs citasi dan daftar pustaka. Mendelay web. 1. Platform mendelay berbasis web server. Kedua, mendelay web bisa mengedit profil. Ketiga, mengetahui informasi statistik. Keempat, mengetahui frekuensi suatu file. Terima kasih. Di pertemuan yang kelima yang berjudul Presentasi Ilmiah. Presentasinya. Presentasi yang merupakan tampilan bicara atau komunikasi secara lisan tempat umum untuk mereka atau pendapat umum penelitian kritis lain dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Kedua, berdasarkan penelitian tiga komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni memberi pesan, media yang digunakan, dan menerima pesan. 3. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Keempat, presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat merubah keyakinan atau pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Dan yang kelima, presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri, dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan. Komponen presentasi ilmiah: presentasi, bahan makalah, kinesis gerak, suara, volume, nada, intonasi, performance, geologis, bahas santun, kebutuhan audiens, saspras yang representatif, manajemen waktu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 6 dan 7, materi mendesain proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan awal yang akan dilakukan. Sistematika proposal kegiatan: bab pendahuluan, bab gambaran rencana usaha, 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, dan yang terakhir daftar pustaka. Menyusun rencana penyusunan proposal kegiatan. 1. Observasi lapangan. 2. Penyamaan persepsi. 3. Menyusun proposal kegiatan. 4. Presentasi proposal kegiatan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan sampai pertemuan 11. Penelitian dan artikel hasil penelitian. Kemudian suatu usaha atau cara yang sistematis untuk meneliti masalah terpotensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah.
Penelitian adalah suatu proses penelitian yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah, 1. Rasional, 2. Empiris, 3. Sistematis, 4. Valid, dan kelima reliable. Penelitian yang baik, 1. Bermanfaat bagi kebaikan, kedua nilai kebaruan, 3. Tema up to date misalnya yang dikaitkan dengan COVID-19, dan yang keempat menggunakan prosedur penelitian yang mendapat tanggung jawab. Data deskripsi, tabel, diagram, dan gambar. 6. Orisinil dan tidak mengandung plagiasi. Ketujuh, bisa dipublikasi dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, dan lainnya. Terima kasih. Pertemuan yang ke-15. Proses penelitian metode ilmiah. Pengumpulan data dan interpretasi data. Pengembangan penelitian kualitatif, 3. Uji atau buktikan membuktikan kembang teori. Jenis penelitian kuantitatif, eksperimen, 2 korelasi, dan regressi. Jenis penelitian campuran, penelitian pengembangan, penelitian tindak, penelitian deskriptif, para konvergen, sekuensial eksplanatoris, sekuensial eksploratif.